Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM A1J1180120 dari anggota kelompok 2. Video ini merupakan laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSc dan asisten dosen Wawade Siti Hajar Fauzia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai otot sesuai dengan judul praktikum ketiga. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot berfungsi antara lain: 1. Menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Kedua, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Ketiga, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Nah, otot memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dengan memegang otot menjadi lebih baik pendek dari ukuran semula. Kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk memegang melebihi panjang otot di saat rileks atau memanjang. Ketiga, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak atau volunter dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta rambut otot sangat panjang. Nah, yang kedua, otot polos merupakan otot tidak berlurin dan involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelondong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah, serta memiliki 1 buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus atau licin. Nah, yang ketiga, otot jantung atau biasa juga disebut otot serat lintang involunter mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel antara 85-100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan geraknya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus.
Berdasarkan gambar rangka ini, terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu orbicularis, oris, atau otot sudut mulut. Fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Kedua, deltoid atau otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu, balung untuk balikat, dan diafise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini, tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga, biceps brachii atau otot lengan berkepala. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot ini itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan di bawah siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Nah, yang keempat, rectus femoris merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella, tutup lutut oleh tendon paha depan. Yang kelima, sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa. Terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksrotasi femur memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Yang keenam, extensor digitorum merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Nah, yang terakhir, pectoralis major atau pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada, dan tulang rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menegahkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapikan lengan ke dalam. Nah, itulah penjelasan praktikum otot kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.